Oke, kita balik lagi ya ngomongin Fujifilm X-M5. Ya ini bukan review yang mendetail gitu ya, kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Jadi X-M5 ini ternyata kecil banget, sangat amat kompak. Saya nggak membayangkan kalau X-M5 itu sekecil ini. Saya bayangkan itu sebesar X-E4 tapi ya kepangkas dikit lah. Tapi ini lebih kecil jauh. Jadi makanya saya membawa sebagai pembanding itu ZV-1 ya. Tuh ZV-1 aja segini. Ini 1 inch loh, ini APS-C. Jadi ya bagus banget, apalagi kalau ini misalkan dikombo ke lensa yang kecil. Jadi ini tadi sudah dicas ya, kayak sejam lah. Sejam itu dari 24 ke 8, anggap 84 ya, berarti 60%-an naik. Pakai charger 2 ampere. Lumayan cepat. Tapi dia seperti biasa sekarang nggak dibawain charge baterainya ya, jadi langsung colok ke kamera. Ya mungkin lebih aman kalau pakai baterai eksternal, jadi bisa dicas di luar. Oke, itu sekarang kita mulai bandingkan ya, terutama tentang size-nya dulu. Nah, secara size itu bisa dilihat, saya bandingkan dengan Canon S95 dulu. Nah, kebanyakan itu kan kalau membandingkan ya biasanya itu selalu dengan kamera yang di-collapse. Jadi collapse lensnya itu tertutup ini loh, nggak on. Jadi kita nggak bisa membayangkan itu uh, munculnya seberapa. Kalau gini kan enak. Baterainya habis. Ya, nantilah kita cek ya Canon S95. Bentar, cas dulu. Kita bandingin yang ZV-1. Nah kan kira-kira segini ZV-1. Jadi secara berat ya, beratan ini ya kerasa lebih berat XM5 pasti, cuman masih oke lah. Apalagi kalau ini nanti diganti 18 mili ya, coba ya. Nah, jadi sebelum saya punya 18 mili, jadi 28 mili itu saya seneng pakai yang ini untuk street. Enteng, minimum focus distance-nya itu deket, jadi bisa masuk keluar itu enak. Nah, tapi anggapannya kalau pakai XM5 nih ya, itu nggak beda jauh loh. Jadi ya lebih berat memang, tapi enak juga. Tuh. APS-C ini misal dibandingkan Ricoh gitu ya. Kalau misal dibandingkan Ricoh GR3, mungkin aku sendiri akan memilih ini, nggak tahu ya, karena layoutnya itu aku belum megang, tapi kalau sesuai dengan biasanya aku pakai ini mungkin ada enaknya ada nggak enaknya ya, karena tombolnya itu kurang. Kalau nanti lah aku coba dulu, karena kan style syutingnya orang beda-beda. Kalau Ricoh itu menang dia ada snap. Kalau semenjak pakai Sony itu kalau mau fokus tinggal gini aja. Jadi dia saking cepatnya sebenarnya snap focus pasti lebih cepat ya. Tapi ini juga sudah cukup. Cepatnya itu sudah cukup. Apalagi kalau stylenya kita itu bukan lihat langsung jebret, tapi lebih ke arah menunggu bentar, orang itu masuk frame atau objeknya masuk frame, subjeknya masuk frame baru kita jebret. Nah, sebagai pembanding dengan ZV-1 itu hanya segini aja. Jadi ya kurang lebih bisa dikatakan sama. Oke ya.
tapi lebih entengan ZV-1. Minusnya ZV-1 ini 1 inch, ini APS-C, jadi gedean ini banget. Nah, biasanya saya pakai XT4. Kalau pakai XT4 ya jauh ya. Apalagi ini aku pakein grip supaya lebih enak pegangannya. Ini aku lepas dulu. Oke, kalau tanpa grip itu segini. Ya beda sih. Entengan XM5 jauh banget. XT4 ya berat banget, tapi secara fitur kan lebih dalam tanda kutip ya, di luar semua. Nah tadi ini yang aku maksud ya, tutupan hot shoe-nya ini nggak dapet ya di XM5. Nah, biasanya kan dapet, cuman nggak tahu ini nggak dapet ya. Jadi dia apa terbuka seperti ini terus ya? Oke, jadi ini coba ya. Oh sebelum itu bandingin dulu besar lensanya. Nah ternyata kalau 16 banding 18 itu kira-kira segini dia. Muncul sedikit. Ini lebih lebar, 18 ini lebih lebar ya. Ini lebih panjang ke depan. Mari kita coba tes untuk tukar lensanya. Ini capnya ini ya. XM5 ditambah 18 mili. Wah, ini kombinasi enteng banget. Mari kita lihat seberapa cepat autofocusnya. Bisa dibilang sama ya kalau dibanding dengan XT4. Kita coba. Ini AF aja ya, bisa dibilang sama. Ini ya, lensa 2012 ya, jadi termasuk speednya itu lambat karena dia belum linear, masih stepper harusnya. Tapi lensa Fuji di body baru itu fokusnya beda, dia bisa lebih cepat. Nah, cepat. Ini jadi lebih enteng ya. Kalau dibandingkan 16 memang entengan 18 mili. Ini ekuivalen 28 mili. Coba kita pakein hoodnya biar lebih ganteng. Di sini kayak gini, ya lucu ya, agak-agak tembem dikit. Tapi ini enteng, sangat amat enteng sekali. Mari kita lihat dalamnya ya, menunya ya. Menunya
Biasanya yang aku cari biasanya elektronik shutternya dulu. Elektronik shutter. Jadi ES atau nah ini nih, shutter type-nya apakah dia ada elektronik shutter? Nah, ada kan? Dia ada elektronik shutter. Jadi ketika jepret itu harusnya nggak ada sound-nya. Jadi dia silent. Bener-bener silent. Nah, itu tadi cekrek itu adalah sound palsu ya. Yang sound palsu itu bisa dihilangkan di sini. Jadi AF volume off, self timer off. Nah ini shutter sound. Nah electronic shutter volumenya kita off kan. Nah ini benar-benar kalau kita pakai benar-benar nggak ada suaranya sama sekali. Untuk street mantap. Jadi semua yang aku pakai street biasanya electronic shutter. Dia ada kelemahannya electronic shutter itu, tapi nggak aku bahas sekarang ya. Jadi fokusnya electronic shutter itu bisa menghilangkan suara, jadi lebih silent. Oke, ini malah membuat kepingin ya sekarang ya punya XM5. Saya ini bukan punya sendiri, tapi itu XM5. Jadi dia enteng sekali. XT5 ya memang berat, tapi fiturnya memang lebih banyak, lebih ergonomis. Jadi kalau ini dia nggak ada apa-apanya ya, nggak ada pegangannya. Tapi ya ini termasuk oke lah, enteng. Tapi kalau bisa sih ditambahin grip ini lebih enak, sama ditambahin strap. Kalau ini karena ini lebih dan biasanya saya tambahin ya, punya small rig, jadi biasanya nggak pakai strap apapun, dipegang aja. Nah ini lebih wide daripada si XM5. Nah tombolnya yang tadi saya ngomong berbeda ya. Jadi kalau tombol di XT4 itu bersuara, jadi dia lebih rigid, dia lebih mau dibilang solid ya, semua solid sih, tapi lebih clicky dan lebih keras. Kalau yang XM5 itu nggak ada suara sama sekali, kayak ada karetnya gitu loh, ada peredamnya, jadi smooth seperti itu. Nah sebenarnya kalau modelan seperti ini XT4 saya itu nggak pernah ada masalah. Tapi kalau yang modelan seperti ini di RX100 Mark VI saya Sony RX100 itu pernah ada masalah. Jadi dia ketika diputar gini, diputar ke yang misalkan yang ini aja ya sebagai contoh. Misal tombol diputar ke M, dia masih menunya itu A, aperture priority, belum manual mode. Jadi kayak ada delay atau kalau enggak nyangkut. Nah itu saya nggak terlalu seneng kalau RX100. Makanya itu ketika Sony ZV-1 ini keluar ada modenya, jadi puter-puter itu pakai mode. Nah ini kan enak kan. Jadi saya biasanya ya memory recall nih. Nah jadi enak, sudah ngafal kalau situasi ini pakai. Jadi memory recall itu enak kalau situasi ini pakai yang mana ini enak. Jadi tinggal tombol, bukan diputer-puter. Kalau tombol saya lebih prefer biasanya. Ya ini menang, kalau ZV-1 menang berat ya. Beratnya ini enak banget. Enteng, kayak nggak bawa apa-apa. Ini termasuk enteng masih, karena ini APS-C loh. Ini masih sangat enteng sekali. Ini AF aperture ya, AF. Kenapa? Ada yang nyantol. Oh, nah ini media error. Kenapa media error? Coba dimatikan dulu. Kemudian dinyalakan. Oke.
Media error. Coba ya, karena ini kayaknya gara-gara SD card ya mungkin. Media not initialized. Oke, mungkin ini ada update firmware ya. Nah, ini nggak tahu kenapa. Coba dimatikan, kemudian dikeluarkan semuanya. Terus masukkan lagi. Aman kok. Cuma mungkin update firmware ya, itu buat update firmware tadi, nggak tahu. Aman. Nah, ini yang aku nggak tahu ya ini karena apa, cuman sebentar, ini aperture mode, tapi kenapa kok semuanya ini tampilannya kayak movie ya kan? Ini kan tampilan movie nih. Coba diganti. Apakah ada perbedaan? Nah, ini movie ya kan, movie kayak gini kan. Mari kita balik lagi ke aperture mode. Apakah memang seperti itu? Ya mungkin ya memang kayak gitu sepertinya ya. Oh oke, karena tadi kan kita bisa langsung movie di sini ya. Jadi kita langsung rekam, misal kayak gini ya. Nah kita langsung pencet ini, langsung rekam dia. Mungkin ya SM5 seperti itu ya. Coba kalau di XT4 seperti apa? Nah, kalau XT4 sih seperti ini ya. Ini photo mode pasti, karena dia nggak ada program PASM-nya ya. Di sini ya, still atau movie-nya ada di sini. Kalau movie dia keluarnya seperti ini. Kalau still dia seperti ini. Mungkin yang SM5 memang seperti itu ya. Kalau baru memang harus membiasakan. Oh, aku juga baru kelihatan. Ternyata menu Q-nya ini ada di atas. Ini loh, kecil. Dari tadi dicariin ya. Nah, ini dia. Jadi kita bisa akses cepat. Ternyata dia ada di atas menu Q-nya, nggak kelihatan. Mic ada di sini ya. Jadi kalau mic ditaruh sini, kita nggak usah repot-repot jauh ke kiri atau ke kanan, dia ada di atas gini. Ini coba ya, ini kan di tengah tadi ya. Kan di tengah tuh. Kalau di off, fokusnya di off, kemudian di on lagi. Oh ya, dia tetap di tengah. Tadi kepencet mungkin ya, kena touch, dia bisa ke pinggir gitu. Oke. Mari kita coba video pakai yang 11 mili.
Mari kita ganti movie mode, kemudian video yang 16 mili. Ya kalau dibandingkan dengan 18 mili ya tentu dia lebih cepat karena ini lebih baru. Kalau ada suaranya sih ada, cuman dia memang lebih cepat. Nah, kalau misalkan kita mau ini program ya, jadi auto semuanya, ISO auto. Kita cek ISO autonya ini. Oh, dia bisa mengenali apa aja. Focus mode, AF, wrap, focus area. Oke. Face detection, subject detection. Nah, ini bisa subject detection banyak. Face eye detection, eye auto. Oke. Ini kedeteksi manusia nggak ya? Yang terdeteksi ototnya ya. Ini enak nih. Kalau movie mode, dia langsung bisa exposure compensation ya. Padahal ini di P, di program loh. Di P mode dia bisa exposure compensation. Nih. Kalau di X-T4 bisa nggak ya? Kita masuk movie, kan? Kita masuk movie. Terus dial exposure-nya ini kita utak-utik, nggak bisa. Nah, kita harus pindah gini dulu ya. Nah, baru bisa. Oke. Mungkin ada settingannya ya. Cuman ini langsung. Karena di X-T4 itu bisa disetting dial foto berbeda dengan dial video. Mungkin gara-gara itu juga. Keren, ini enteng banget. Oke, untuk video XM5 itu aja. Karena lama-lama bisa membuat kepingin nih punya ini. Misalkan kalau ada pertanyaan bisa di komen aja ya di bawah. Selama kameranya masih di tangan saya ya, karena sebentar lagi pasti akan lepas ke yang punya. Hehe.